Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kiai Haji Marzuki Mustamar dan Ibu Nyai Saidah Mustaqfiro selaku pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad. Yang terhormat Ustadz Islahuddin SSMPDI selaku Kepala Sekolah SMP Islam Sabilur Rasyad. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Islam Sabilur Rasyad. Yang saya hormati Ibu Nafis Nur Ilmiah serta teman-temanku yang berbahagia. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di aula Spesga yang kita cintai dalam rangka talk show Fikih Ramadan. Baik, marilah kita buka talk show kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Al-Fatihah. Nah, teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Ibu Nafis Nur Ilmiah. Beliau adalah Mu'allimah Ma'had UIN Malang. Pendidikan formal yang beliau tempuh adalah S1 Matematika UIN dan S2 Matematika Universitas Brawijaya. Pendidikan non formal yang beliau tempuh adalah Ponpes Salafiyah Suratul Fuqaha, Ponpes Al-Mubarok, dan Ponpes Sabilur Rasyad Malang. Baiklah, kita mulai saja sesi ini dengan mendengarkan bersama materi dari narasumber kita. Kepada Ibu Nafis Nur Ilmiah, saya persilakan. Terima kasih Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik, kita ini satu alma mater ya artinya ya, karena Nafis juga alumni Pondok Sabilur Rasyad Gasek. Dulu angkatannya satu angkatan sama Bu Herni, jadi teman sekamar Bu Herni. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh moderator, jadi bisa dipanggil Bu Nafis. Saat ini Bu Nafis ngajar di Ma'had UIN Malang. Kemudian, dulu Bu Nafis kuliahnya jurusan matematika S1 dan S2-nya. Jadi adik-adik di sini ya, apapun nanti kuliahnya, apapun mata pelajaran yang disukai. Oh, saya suka matematika, saya suka PAI, saya suka bahasa Inggris. Tapi untuk urusan ibadah fardhu ain semuanya harus paham. Ibadah fardhu ain itu apa? Masalah sholat harus beres, masalah puasa harus beres ya. Itu contohnya. Jadi di sini adik-adik apapun minatnya, ibadah yang fardhu ain harus syarat rukunnya harus beres semuanya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sudah baca Al-Fatihah ya, lagi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina
wa masyayikhina wa musannif hadzal kitab sya'ulillah lana wa lahumul Fatihah. Kenapa sih? Nah, karena biar ilmu yang kita pelajari tidak sebatas pengetahuan. Jadi kita hafal, syarat terpunya kita hafal. Kalau suruh hafalan melontok, biar gak hanya hafalan saja, di mana hafalan itu ada di otak. Tapi biar ilmu kita manfaat, berkah, sehingga masuk ke hati, kita bisa mengamalkan dan mempengaruhi ke kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi yang terpenting ilmu kita itu tidak hanya hafal. Oh, kita tahu hukumnya ini tapi dilanggar. Kita tahu hukumnya itu tapi dilanggar. Nah, puasa ini fikih dasar sekali. Insya Allah adik-adik juga sudah belajar di pondok, juga di sekolah. Nah, kita ulangi hari ini dan nanti bebas tanya jawab ya. Ini dari kitab Tadhib adik-adik dan dipelajari di pondok Sabrul Rasyad, mazhab Imam Syafi'i. Jadi yang pertama puasa, semuanya puasa ya? Oh, ada yang tidak? Ini dulu. Jadi puasa, syarat wajib puasa. Yang pertama Islam, semuanya Islam? Yang wajib puasa. Yang kedua balik dan berakal. Sudah balik? Berakal nggak? Yang di sini berakal nggak? Atau ada yang nggak berakal? Kalau ada yang harusnya puasa tapi nggak puasa, nah itu silakan daftar bisa daftar jalur tidak berakal. Yang ketiga mampu untuk berpuasa. Nah yang kedua ini balik dan berakal itu adalah hadut taklif, batasan orang terkena beban syariat. Jadi orang yang Islam sudah mampu untuk berpuasa aslinya, tapi kalau dia belum balik, dia belum terkena batasan wajib puasa, termasuk syariat-syariat yang lain, termasuk sholat dan lainnya. Jadi balik dan berakal itu batasan adik-adik terkena aturan syariat. Artinya kalau pahala dihitung dapat pahala, kalau dosa adik-adik dihitung dapat dosa. Itu ya. Sudah tahu batasannya balik adik-adik? Sudah ya. Kalau perempuan itu sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, itu wajib berpuasa, sholat dan lainnya. Nah sekarang fardu puasa. Fardu puasa itu apa? Hal yang harus dilakukan agar puasanya apa? Sah. Yang pertama niat. Sudah hafal semuanya niat puasa? Ya. Coba saya tunjuk satu orang untuk melafalkan niat perkata dan temannya menirukan. Siapa yang mau? Tunjuk aja kalau gitu ya. Tolong tunjuk temannya ya. Yang bisa memimpin niat puasa.
barusan itu hanya membaca lafal niat. Jadi niat itu tempatnya di hati, tidak di lisan. Artinya kalau adik-adik setelah tarawih mengikuti imam membaca niat puasa, jangan hanya di lisan, tapi harus kerentek di hati, benar-benar niat. Itu tadi kenapa sih disuruh baca bareng-bareng? Nah, biar tahu bedanya. Ketika hanya melafalkan, kan kayak tadi melafalkan aja ya, membaca aja, tapi adik-adik tidak berniat. Nah, jadi jangan hanya mengikuti imam ketika dituntun untuk niat puasa, tapi di hatinya harus kerentek. Saya niat besok puasa, gitu ya. Kalau di mulutnya membaca niat, di hatinya sambil saya gimana? Saya niat besok puasa. Letaknya niat di mana? Bukan di lisan. Nah, itu rukun yang pertama, fardu yang pertama. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum. Buat semuanya ya. Buat semuanya. 3, menahan diri dari zina. Keempat, menahan diri dari munkar yang disengaja. Kalau tidak disengaja gimana munkarnya? Kalau pas puasa terus munkar gimana? Tidak batal. Garis bawah ya. Kalau sengaja, muntah sengaja itu gimana? Misalkan di mulut, jarinya dimasukkan ke mulut sehingga niat, sehingga muntah, itu batal. Oke, lanjut. Hal yang membatalkan puasa, nomor 1 dibaca bersama-sama. Sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, ya, rongga badan ada banyak. Kalau puasa sudah mafhum semuanya, sudah jelas semuanya, nggak boleh makan minum, ya. Misalkan ada yang suka renang di sini, misalkan liburan ke rumah, di rumah. Nah itu ya, misalkan nanti liburan, biasanya renang kungkum, gitu ya. Nah pas puasa itu dihindari karena rawan kemasukan air. Loh kan Ustazah nggak sengaja kemasukannya, wong kita nggak niat memasukkan air ke dalam tubuh. Memang kalau tidak sengaja itu tidak batal. Tapi kalau sudah tahu dengan berenang itu besar kemungkinan untuk kemasukan air, maka ketika sembrono, nggak sengajanya karena sembrono, itu batal. Kedua, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kepala. Ketiga, memasukkan obat melalui kubur dan dubur. Keempat, muntah dengan sengaja. Kelima, jima pada farji. Keenam, keluar mani dengan sebab bersentuhan. Ketujuh, haid. Ke-8, nifas. Adik-adik tahu nifas itu apa? Nah, jadi darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ibunya adik-adik di rumah misalkan habis melahirkan adiknya, itu pasti setelahnya tidak berpuasa karena masa nifas. Yang ke-9 apa? Ke-10. Nah, Bu Nafis bahas yang haid ya. Nah, di sini kan mungkin hampir semuanya sudah haid. Harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi harus dihitung kapan keluar darahnya. Kalau misalkan nggak puasa karena haid, wajib mengqadha apa tidak? Wajib diqadha. Maka harus benar
benar-benar dihitung saya keluarnya hari apa, dicatat ya. Nanti sucinya hari apa sehingga mengkodoknya bisa tidak ada yang terlewat. Nah, tadi kan yang membatalkan puasa itu memasukkan sesuatu ke rongga atau lubang dalam badan ya. Nah, sekarang lubang-lubang itu yang mana sih ada batasannya? Hidung. Siapa yang hobi ngupil? Nah, batal nggak kira-kira kalau puasa terus ngupil? Kita dibaca yang pertama bareng-bareng ya. Poin batasan untuk hidung dibaca 1, 2, 3. Dalam hidung jadi batasannya hidung yang nanti membatalkan puasa itu mulai di sini di pangkal. Kalau ngupil adik-adik hanya rongga hidung atau sampai masuk ke khaysum. Nah, kalau maaf ya bahasanya biar paham. Kalau ngupilnya di sini saja itu tidak membatalkan puasa. Nah, ada yang hobi korek-korek telinga, membersihkan telinga. Nah, kira-kira batal atau tidak? Kita baca bersama-sama yang poin nomor 2, 1, 2, 3. Jadi kalau membersihkan telinganya hanya di luar, itu batal apa tidak? Tidak. Tapi kalau sampai masuk ke yang tidak terlihat oleh mata, itu batal. Jadi hati-hati. Yang ketiga, siapa yang pernah melihat ibunya nyicipin masakan ketika puasa? Jadi pas masak ibunya, padahal puasa dia diicip, batal apa tidak? Coba dibaca poin nomor 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi batasnya yang membatalkan itu kalau masuk tenggorokan. Jadi kalau misalkan ibunya di rumah masak besar untuk banyak orang, nah ini kira-kira kurang asin atau enggak? Diincip sedikit secukupnya, ditaruh lidah bagian depan, terus dikeluarkan dan kumur. Jangan sampai ada rasa yang masuk ke tenggorokan, ya. Nah, dengan catatan kalau dibutuhkan, tapi adik-adik nggak boleh ibunya nanti masak di rumah. Oh, kata Bu Nafis nggak apa-apa kalau nggak ditelan. Saya ngincip esnya dikit dikeluarkan, ngincip sambelnya dikit dikeluarkan. Tidak boleh, karena tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Lanjut, sunnah dalam puasa. Yang dibaca bersama-sama. Nomor 1, menyegerakan berbuka. Nomor 2, mengakhirkan makan sahur. Nomor 3, ya, terima kasih. Jadi yang sunnahnya puasa itu menyegerakan berbuka. Menyegerakan itu bukan berarti oh belum maghrib, oh disuruh menyegerakan ini, saya tak segera berbuka. Tidak ya. Jadi menyegerakan itu sudah datang waktu maghrib,
langsung membatalkan puasa. Boleh dengan minum air putih saja itu sudah memenuhi sunnah puasa. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Kalau di pondok adik-adik sahurnya jam berapa? Jam berapa? Jam 3. Nah, jadi mengakhirkan makan sahur itu gini bandingannya ya. Misalkan, oh saya habis terawih tak makan tak niati sahur. Jadi sahurnya sebelum tidur sama sahur sebelum subuh itu sunnah yang mana? Sunnah yang sebelum subuh. Sahurnya jam 12 malam sama sahur jam 3 sunnah mana? Sahur jam 3. Jadi walaupun di sini kalimatnya mengakhirkan sahur, harus dikira-kira jangan sampai mepet, terlalu mepet dengan subuh. Kalau terlalu mepet khawatirnya gimana? Oh, sunnah mengakhirkan sahur, ya sudah saya subuh kurang 10 menit saya baru makan. Nah ternyata makannya pedas sehingga ketika subuh datang rasanya belum hilang. Atau terlalu mepet, subuh kurang 5 menit baru sahur. Ternyata ketika makanan masih di mulut masih ngunyah sudah adzan. Akhirnya repot ya, ini ditelan, batal, dikeluarkan nanggung. Jadi walaupun mengakhirkan sahur harus dikira-kira sekiranya nanti cukup untuk minum dulu, untuk membersihkan atau sikat gigi biar nggak ada sisa-sisa makanan. Adik-adik kalau pas puasa terus jam 7 tiba-tiba di mulutnya ada sisa makanan atau selilit, diapakan? Harus dikeluarkan. Eman-eman tak puasanya batal gara-gara selilit cuma secuil ya. Nah, kemudian yang ketiga menjauhi perkataan buruk. Kalau zaman kecil dulu pernah ada yang bilang gini nggak? Jangan marah-marah nanti puasanya. Sebenarnya kalau kita marah-marah itu puasanya batal atau tidak? Tidak ya, karena tidak ada kan di bab yang membatalkan puasa, tapi berkurang keutamaan puasanya. Kan eman-eman kalau hanya lapar dan haus saja. Kalau hanya lapar dan haus saja, anak saya kelas 2 juga bisa puasa maghrib, nggak makan, nggak minum. Tapi adik-adik kan sudah kelas 7, 8, 9 harus di-upgrade puasanya. Oh saya nggak hanya menahan lapar dan haus, tapi saya mau menahan tidak ngilokno temani paham? Tidak gibah, tidak marah-marah, tidak berbohong, tidak membuat ustadz-ustadznya marah, nggak memancing ustadz-ustadznya marah. Oke. Nah, kemudian imsak itu apa adik-adik? Imsak biasanya imsak kurang 10 menit gitu ya. Imsak itu secara bahasa itu menahan. Kalau sudah imsak masih boleh makan minum nggak? Boleh, pinter-pinter ini adik-adik. Jadi kalau analoginya lampu, imsak itu lampu kuning. Lampu kuning di perempatan itu artinya apa? Hati-hati, siap-siap mau ada lampu merah, tapi masih boleh jalan. Jadi imsak lampu kuning ini hati-hati sudah mendekati waktu subuh, yang makan segera diselesaikan. Khawatirnya kalau nggak ada rambu-rambu nanti masih di mulut sudah dan belum minum sudah dan belum sikat gigi sudah ada. Nah kemudian sebenarnya adik-adik patokannya itu bukan adzan. Jadi kita berbuka itu nunggu adzan apa nunggu datang waktu maghrib?
Nah, jadi ada jam istiwa itu ya. Kenapa sih kita harus hati-hati di situ? Kadang ada musola yang adzan subuhnya telat. Oh, belum adzan, padahal ternyata muadzinnya mau adzan, misalkan kebelet pipis ke kamar mandi dulu. Sudah waktu datang waktu subuh nih. Nah, ternyata muadzinnya telat adzan padahal sudah waktu subuh. Maka kita lihat di jam istiwa. Oh, ini seharusnya sudah waktu subuh, sudah nggak boleh makan minum. Di musola belum adzan, ya mungkin karena telat. Berarti kita nggak boleh makan minum. Begitu juga ketika berbuka. Ketika berbuka bisa jadi ada musola yang adzannya kecepatan. Ya, jadi kalau kita tahu jamnya, kalau ada yang kecepatan kita nggak langsung membatalkan puasa. Nah, puasa yang diharapkan itu 2 hari raya sama hari tasyrik. Sama ada satu lagi yang makruh itu tanggal 29 Sya'ban mau Ramadan, besoknya Ramadan. Kecuali bagi yang punya hutang puasa. Oh, besok Ramadan kok masih punya hutang puasa? Tapi hari ini kan nggak boleh puasa. Yang punya hutang puasa tetap wajibnya nyaur walaupun besok sudah Ramadan. Nah, tapi itu makruh. Jadi adik-adik kalau ini yang perempuan yang punya hutang puasa lebih cepat, lebih baik di sahur. Paling enak bareng Syawal. Kalau belum bisa Syawal, bareng puasa Senin Kamis ya. Jadi Senin ini nyaur hutang puasa 1, Kamis 1, Senin lagi sama puasa sunat sekalian nyaur. Nah, adik-adik balik mulai kelas berapa? Ada yang kelas 5, ada yang kelas 6, ada yang kelas 4. Nah, kelas 1 SMP atau kelas 7 ya? Kelas 2, ada yang kelas 2. Nah, adik-adik atau ada yang belum balik? Nah, sekarang hutang puasanya itu dihitung sejak adik-adik balik ya. Jadi misalkan balik kelas 6 SD, terus pas kelas 6 itu misalkan adik-adik ada yang 1 hari sakit, nggak kuat puasa, maka wajib diqadha. Atau yang perempuan balik sejak kelas 5, terus haidnya 5 hari, maka wajib diqadha. Loh, Ustazah, saya dulu belum mengqadha, yang hutang saya kelas 5 belum diqadha, kelas 6 belum diqadha, kelas 1 SD, SMP belum diqadha, sekarang saya sudah kelas 2, ditotal saja dan tetap wajib diqadha pelan-pelan. Jadi ternyata saya total kok banyak banget ya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Tiap Senin dicoret saya mengqadha 1, Selasa dicoret saya, Kamis dicoret saya mengqadha 2 dan seterusnya. Kalau adik-adik ada yang belum telaten nyatet hutang puasanya, setelah ini dicatat sendiri-sendiri ya. Nggak usah diworo-woro juga nggak apa-apa. Saya malu Ustazah, hutang saya banyak. Dicatat, oh saya kelas 5 punya hutang 5 yang belum saya qadha. Kelas 6 ada 3, dicatat. Ada kakek neneknya yang sudah sangat sepuh di rumah, puasa atau tidak? Biasanya yang sudah sakit di kasur, sudah nggak bisa bangun, itu kan tidak puasa ya, karena tidak kuat. Maka
ada kewajiban apa-apa. Baris kedua, gila yang tidak disengaja. Oh, berarti ada gila yang disengaja ya? Gila yang tidak disengaja hukumnya apa? Tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Nomor 3 dibaca. Gila yang disengaja. Berarti aslinya tidak gila. Kalau tidak berpuasa wajib apa? Qadha. Nomor selanjutnya dibaca. Sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya, jadi mungkin kakek neneknya sudah sakit di kasur. Secara logika, semakin tua kan semakin lemah. Maka kakek nenek yang sakit nggak ada harapan sembuh ini boleh tidak berpuasa, tidak perlu mengkodok. Karena lo kapan mau mengkodok kan nanti akan semakin lemah. Tapi wajib membayar fidyah. Nah, mungkin ada kakek neneknya di rumah, kalau belum bisa diingatkan. Jadi langsung aja gini, oh ini nenek nggak puasa sebulan, langsung aja fidyah itu bayar 6 ons beras. Ini gampangnya ya, 6 ons beras. Oh, jadi saya hitung untuk nenek 6 ons kali 30 hari, kurang lebih 5,1 kilogram. Jadi langsung aja di total dibayarkan 5,1 kilogram ke fakir miskin. Kalau mampu ya. Selanjutnya dibaca bersama-sama. Orang yang sangat tua. Nah, hukumnya sama dengan ini, hanya wajib bayar fidyah. Selanjutnya dibaca. Orang yang bepergian atau musafir, kalau nggak puasa hanya wajib mengqadha. Misalkan ini pas liburan adik-adik mudik, rumahnya ada yang luar Jawa, rumahnya ada yang jauh, dan di perjalanan nggak kuat puasa, boleh mokel tapi wajib mengqadha. Ibu hamil dan menyusui itu juga boleh tidak berpuasa. Nanti hukumnya beda-beda ketika dia khawatir nggak puasanya karena khawatir untuk dirinya atau khawatir untuk bayinya. Nah, kalau tadi boleh nggak puasa, sekarang ada yang haram berpuasa. Siapa? Siapa yang haram berpuasa? Haid atau nifas tidak boleh berpuasa. Walaupun misalkan buka kurang 10 menit, adik-adik sudah melingkar di depan makanan dengan teman sekamarnya, sudah ngedekasi, sudah menghitung kapan ada ini, ternyata tiba-tiba adik-adik head, berarti batal puasa. Nah, dan wajib mengqadha. Gak boleh gini, aduh emang kurang 5 menit nggak apa-apa, saya tetap berpuasa. Tidak boleh ya. Dan tenang saja, adik-adik tetap dapat pahala puasa sehari tadi, karena ibadah dalam puasa ketika Ramadan itu tidak hanya melakukan puasa, tapi termasuk ketika menerima, oh saya haid, saya menerima ini ketentuan Allah, itu juga ibadah. Oke, lanjut. Apa adik-adik yang berbeda di bulan Ramadan ini dengan bulan-bulan selainnya? Tarawih, terus tadarus, sahur.
lainnya. Maka kita harus memanfaatkannya. Dikatakan laundry lah. Kita bulan ini ngelondre dosa-dosa kita selama 11 bulan yang lalu, plus persiapan untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Ya, kalau bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan berapa kali lipat? 700.000. Nah, kalau kita dikasih pahala 700.000 kali lipat aja kita sia-siakan, kira-kira di bulan selain Ramadan gimana? Nah, jadi ukurannya bulan 11 bulan ke depan itu bisa dilihat dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Jadi adik-adik mumpung di pondok, sistem sudah sudah dibantu menjadwal. Oh, kita waktunya ngaji, waktunya belajar, waktunya tarawih, itu semua ibadah. Belajar di kelas itu juga ibadah. Piket, kebersihan dan lain itu juga ibadah. Sudah dibantu oleh sistem jadwal di pondok, kita manfaatkan. Karena kalau sudah pulang ke rumah, tantangannya lebih besar lagi, lebih berat. Kalau di pondok saya kok gampang ya, 1 hari 1 juz. Tapi kalau di rumah kalah sama apanya? Kalah sama hatinya ya. Nah, karena sekarang sudah tahu, adik-adik nanti walaupun sudah pulang ke rumah, HP-an ya nggak apa-apa, HP-an, tapi tetap, oh saya sebelum buka HP saya minimal harus baca Al-Quran 2 lembar misalkan ya, sekuatnya adik-adik baru HP-an. Nanti sebelum HP-an lagi saya mau hatam dulu, pokoknya 1 hari ini harus hatam dulu 1 juz misalkan. Nah, ini contoh saja, contoh target Ramadan. Dibaca bersama-sama. Nomor 1, tarawih dan menambah sholat sunnah. Misalkan adik-adik yang sehari-hari sholat sunnahnya hanya diambil yang muakkad saja, yang sangat muakkad saja. Misalkan saya sholat sunnahnya hanya sebelum subuh dan sudah maghrib, ditambah Ramadan. Kalau bisa semuanya rawatibnya, kalau enggak saya tambah 1 aja. Misalkan saya tambah setelah isya sambil nunggu tarawih, misal ya. Jadi harus ada penambahan. Nomor 2 dibaca bersama-sama. Nah, tadarus bersama di pondok sudah bareng-bareng. Kalau di rumah adik-adik targetkan sendiri. Ini contoh hatam 1 kali, nggak hatam nggak apa-apa, tapi harus punya target sendiri. Misalkan setiap habis sholat saya baca 2 lembar. Setiap habis subuh saya ngantuk, kalau di rumah saya bebas tidur. Sebelum tidur misalkan saya harus baca 4 lembar. Seperti itu ya adik-adik ya. Nomor 3 dibaca bersama-sama. Mengamalkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ustazah, saya kok kalau ngaji deres nih kok masih susah ya. Saya masih terbata-bata, 1 lembar aja lama. Ya semampunya, tapi jangan tambahi dengan amal-amal baik yang lain. Misalkan membantu orang tua di rumahnya, misalkan ada sampah dibantu dibuangkan, di sekolah membantu temannya dan lainnya. Nomor 4 dibaca bareng-bareng. Jadi ibadah itu nggak hanya melakukan amal yang diperintahkan, tapi juga menjauhi perbuatan yang dilarang. Kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita niatkan itu ada uang nganggur di situ, di lemari temannya kelihatan uang tidak dikunci, nggak ada siapa-siapa. Kita niat saya tidak mengambil karena itu dilarang oleh Allah, itu sudah ibadah. Nah, kalau di rumah adik-adik bebas pegang HP misalkan sama orang tuanya, termasuk yang harus dijaga
Adik-adik gak ngaji, gak baca Al-Quran, tapi adik-adik mengandalkan saja menjaga matanya juga dapat pahala. Nomor 5 dibaca, berbagi rizki. Ya, berbagi rizki, punya jajan 1 bungkus tok. Nah, saya hari ini ibadahnya kurang, ya wis, ayo dimakan bareng-bareng sama temannya misalkan. Nomor 6 bareng ngaji, belajar, membaca buku, itu juga termasuk ibadah. Nomor 7 menjaga pahala dari penghancurnya pahala ya bohong, hibah, berkata kotor, menyakiti. Nah adik-adik, jadi kalau ada yang uzur, nah gimana? Setelah saya uzur nggak bisa baca Quran, nggak bisa terawih, nah bisa diganti dengan apa adik-adik? Kalau uzur jangan tidur toh, dikir. Jadi di target hariannya bisa dicatat. Oh saya uzur, biasanya ada target baca 2 lembar Al-Quran. Ini saya ganti misalkan sholawat 100 kali, bisa istighfar 70 kali. Terus saya juga pengen teman-temannya terawih, saya apa ya? Oh bantu mbak-mbak yang tiket untuk menyiapkan sahur, misal ya. Jadi ibadah di bulan Ramadan itu tidak hanya baca Al-Quran dan terawih, terutama untuk yang haid, yang uzur, itu bisa berlomba-lomba melakukan amalan yang lain. Terima kasih. Oke, sudah. Habis ini tanya jawab, adik-adik harus bertanya. Kalau nggak bertanya nanti ditanyain. Saya tanya. Terima kasih disampaikan. Baik teman-teman, saat ini kita memasuki sesi tanya jawab. Saya beri 3 kesempatan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Disilahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya, adik-adik? Ya, namanya siapa? Tanya di situ atau maju? Nama saya Ahmad Agustus. Saya ingin bertanya tentang apa hukumnya puasa zuhur. Siapa tadi? Mas siapa ini? Yang mas ini siapa? Angkat-angkat. Ada ya. Makasih ya sudah menyelamatkan teman-temannya. Tadi kalau nggak ada yang tanya, nggak pulang-pulang ini. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya puasa zuhur? Ada yang mau jawab? Definisi puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berarti sampai maghrib ya. Ada nggak puasa zuhur? Tidak ada. Puasa zuhur itu tidak ada. Loh, tapi saya dulu pas kecil kok latihannya puasa
ya berarti harus dikodok ya. Jadi adik-adik misalkan haus banget, mau mokel nggak enak, nggak mokel tergoda, oh aku tak mokel pas duhur saja, anggap saja puasa duhur. Berarti itu sama saja dengan tidak puasa dan wajib mengkodok, gitu ya. Oh, dapat sarung. Ternyata ada doorpress-nya, adik-adik. Tadi itu rezeki tadi ya. Apa lagi doorpress-nya, Mbak? Oh, ya, yang Mbak, adik-adik, silakan bertanya. Boleh, di situ boleh tapi berdiri yang keras dan jelas. Perkenalkan, nama saya Jusma. Terus itu mau bertanya, kalau misalnya istihadah itu boleh berpuasa atau tidak? Oke, terima kasih Mbak Aji. Tunggu dulu di situ ya, berpuasa. Jadi istihadah itu apa, adik-adik? Istihadah keluar darah di waktu selain haid. Misalkan haid itu minimal 24 jam, ini kok keluar nggak ada 24 jam. Atau haid itu maksimal 15 hari, ini kok keluar lebih dari 15 hari. Atau haid itu jarak antara dua haid, minimal sucinya adalah berapa minimal sucinya? 15 hari. Belum 15 hari kok keluar darah, itu namanya istihadah. Sebenarnya tidak serta-merta 15 haid lebihnya istihadah. Tidak seperti itu. Sebenarnya pembahasan istihadah nanti panjang lagi ya. Yang jelas itu sudah masuk bab istihadah. Apakah wajib puasa? Wajib puasa enggak? Wajib. Apakah puasanya sah? Sah. Apakah wajib mengqadha? Tidak. Apakah istihadah wajib sholat? Wajib. Apakah wajib mengqadha? Kalau sudah memenuhi syarat sah sholat, tata cara sholat dengan istihadah, maka tidak wajib mengqadha. Jadi tetap wajib puasa. Kenapa sih? Jadi tadi itu waktu tidak boleh haid. Kok keluar sesuatu dari farji, maka hukumnya sama dengan keluar sesuatu dari farji itu hadas kecil, membatalkan wudu. Kalau wudunya batal, kan wajib puasa ya. Jadi istihadah, adik-adik, istihadah wajib berpuasa dan tidak perlu mengqadha. Itu ya. Baiklah, buat teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Emang manusia ya, kita baru semangat terawih setelah diberitahu fadilah terawihnya segini pahalanya. Kita baru semangat beramal ketika nanti dilipat gandakan 700 kali lipat. Nah, kita baru semangat bertanya juga
door prize. Tadi siapa yang duluan, Mbak? Lagi ya, angkat tangan setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Baisa Putra. Saya mau bertanya 3 pertanyaan. Yang tadi ditabelkan ada gila yang disengaja. Maksudnya gila yang disengaja itu lupa. Yang kedua, orang lupa niat karena tertidur dan bangun setelah subuh. Pertanyaannya, apakah dihukumi puasa? Yang kedua, apakah tetap wajib menahan makan minum sampai maghrib? terima kasih ya Mas Ali ya. Arya kelas berapa? 8. Kelas 2 ya. Jadi yang pertama, gila yang disengaja itu apa Dek? Ada yang pernah? Gila yang disengaja? Ada yang pernah? Ya, pura-pura gila bisa, atau dengan sengaja, nggak tahu ya, mungkin ada minum atau makan sesuatu sehingga menimbulkan pikirannya gila gitu ya. Nah itu karena disengaja, gila itu kan nggak wajib puasa, tapi karena dia sengaja, dia bikin sendiri, kalau tidak puasa dia wajib mengkodok. Yang kedua tadi, ketiduran sampai bangun-bangun habis subuh belum niat, gimana puasanya? Nah, yang pertama, batasnya niat itu maksimal memang datang waktu subuh, tapi bisa kita mulai di malam hari ya. Biasanya kita mulai habis terawih, itu sudah cukup, habis terawih bareng-bareng. Yang rawan adalah ketika adik-adik pulang dari pondok, biasanya hari pertama bukber dengan teman-teman SD, hari kedua bukber dengan janjian teman-teman kelas di sini, hari ketiga nanti bukber dengan keluarga besar dan lain-lainnya, yang mana bukber itu biasanya rawan tidak terawih. Padahal sudah kadung kebiasaan, niatnya dituntun imam pas terawih. Nah, jadi rawan niatnya lupa. Jadi sekalian ingetin, misal adik-adik nanti ada bukber dan tidak, akhirnya lupa, kan nggak terawih, terus nggak ada yang nuntun niat, adik-adik tetap harus niat sendiri. Simpel aja, saya niat puasa besok karena Allah. Kemudian tadi kalau lupa, alhamdulillahnya kita di malam puasa, malam Ramadan pertama itu pas terawih, dituntun imam untuk niat puasa 30 hari. Imam Syafi'i itu memang wajib niatnya per hari. Imam Malik itu cukup niat sekali di bulan Ramadan untuk 30 hari. Tapi kita juga niat 30 hari jaga nih, kayak Mas Arya tadi misalkan ketiduran ya. Tapi kalau memang lupa dan nggak niat, belum niat, dan awal Ramadan tidak niat puasa 30 hari, berarti tidak memenuhi syarat sah puasa. Terus disambung dengan pertanyaan ketiga tadi, apakah misal kadung nggak niat tadi kita tetap nggak boleh makan dan minum? Tetap nggak boleh makan dan minum. Namanya bahasa Jawanya ngeker ya. Jadi jangan aku tadi lupa niat, ya wes lah sekalian aja dari pagi makan minum, tidak boleh. Jadi tidak boleh makan dan minum, tetapi tetap wajib mengkodok karena itu keteledorannya sendiri. Beda dengan ini, adik-adik misalkan jam 1 siang tadi puasa, jam 1 siang ternyata haid itu bukan keteledoran ya. Jadi adik-adik gimana? Saya ini tetap nggak makan, nggak minum, atau boleh mokel boleh mokel juga boleh, ngeker juga boleh. Ngeker itu tetap nggak puasa sampai tetap nggak makan minum sampai maghrib, tapi tetap wajib mengkodok.
bisa jadi terawihnya karena nggak ada yang absen, nggak ada yang sibuk buber sana buber sini. Nah adik-adik ketika memang buber, kalau bisa, kalau sholat wajibnya sudah pasti nggak ada kompromi, wajib tetap dilakukan. Jadi walaupun buber sama teman SD, maghribnya, isaknya jangan sampai lupa. Nah untuk terawih memang sunnah, tapi eman-eman. Jadi misalkan ustazah saya buber, saya kok tetap sholat maghrib sama teman-teman, isaknya nanti pas pulang ke rumah, tidak apa-apa. Nah terawihnya kan ini Ramadan, eman-eman banget kalau nggak dilakukan. Misal terawih sampai jam buber baru pulang jam 8 malam. Sebelum tidur bisa terawih sendiri. Kalau kuat ya 20 rakaat, nggak kuat minimal 2 rakaat. Setidaknya jangan sampai tidak terawih walaupun 2 rakaat. Atau besoknya ketika bangun mau sahur, oh saya tadi malam itu ada acara pulang malam nggak sempat terawih. Sebelum sahur jangan lupa terawih minimal berapa? 2 rakaat. Semoga dimudahkan semuanya. Banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Saya masih berat Bu untuk beribadah, ya berdoa saja. Ya Allah saya kok berat ya ibadah ya. Mudahkanlah saya ibadah di bulan Ramadan. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak materi dari Ibu Nafis, dapat diambil benang merahnya bahwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus memperhatikan syariat-syariat Islam sebagai pedoman beribadah. Teman-teman yang saya sayangi, tak terasa kita sudah berada di akhir sesi talk show. Saya selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah mari kita tutup acara kali ini dengan bacaan kafaratul majelis.